Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Krisdiawantoro, merupakan mahasiswa PPG Piloting 1 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di kelas 8K. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran, ya, melanjutkan materi yang kemarin, ya, masih di teks laporan hasil observasi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu supaya diberi kelancaran. Silakan Rizky dipimpin doanya. Ya. Baik, untuk hari ini Bapak cek dulu kehadirannya ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Berapa orang? Atau hadir semua? Hadir? Ada siapa? Adnan. Ya. Sama? Dapa ya. Sebelum ke materi ya, kita tanya dulu perasaan kalian hari ini ya. Kalian ini perasaannya seperti apa? Lagi senang, gembira, ngantuk, sedih, takut, atau lagi marah? Nah, boleh ditulis di ini, sok dibagiin ke belakang. Ambil kamu satu-satu. Jadi pertanyaannya, apa warna perasaan yang Anda beberapa hari ini ya, atau hari inilah ya, yang membuatmu memilih di antara yang ini? Ya. Ya, kalau ya sudah ditulis boleh ditempel lagi, ditempel di sini di depan. Ya, baik. Bapak ambil dua ya, yang kuning satu, yang hijau satu, atau yang kuning dua. Kuning satu. Ya, ada Adre ya, dia memilih warna hijau. Berarti kalau hijau senang ya, karena bisa bertemu teman-teman. Nah, teman-teman siapa, Adre? Oh gitu. Jadi perasaannya sekarang senang. Nah, kalau senang berarti belajar siap ya? Siap. Ya, baik. Untuk yang berikutnya adalah M. Ajam. Nah, Jam. Ajam memilih warna apa ini? Hah? Ungu ya? Nah. Kenapa Jam? Gimana? Tidurnya malam. Larut malam. Kenapa bisa tidur main game? Ya, baik, terima kasih ya. Kita lanjut. Apa yang sudah kalian pahami tentang pembelajaran sebelumnya? Boleh berdiri. Deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu hal yang berpengaruh Ya. yang kena mata, Penciuman, betul. Nah, ya. Atau teks eksposisi itu adalah teks penjabaran. Iya. Jadi, Apa? memberikan informasi. Iya, betul. Dari sebuah teks. Ya. Ya, terima kasih Ajam. Jadi kemarin kita belajar tentang teks deskripsi ya.
teks deskripsi dan eksposisi yang ada di teks laporan hasil observasi. Ya, kenapa penting di sebuah laporan observasi? Ya, karena kan kita di LHO itu mengamati ya, mengidentifikasi sebuah teks ya. Itu berdasarkan pengamatan kamu ya, harus ada deskripsi. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu, yang mendengarnya itu bisa membayangkan, menggambarkan, oh iya ya, begini ya. Ya, tanpa harus lawan bicara kita membaca teks, mendengar penjelasan yang kita sampaikan, si lawan bicaranya itu sudah bisa mendeskripsikan, menggambarkan isi cerita tersebut. Berikutnya, nah ini ada pertanyaan pemantiknya. Ini kalau mau jawab nanti Bapak kasih sesuatu lah ya. Apa yang kalian ketahui tentang tanda baca? Ya, kemarin nih udah sedikit diulas. Boleh berdiri nomor 1. Mau Ajam boleh? Ya Jam. Nomor 1 ya. Pilihnya 1 atau nomor 2? Nomor 1 silakan Jam. Tanda baca ada 4 jenis. Iya. Pertama adalah titik. Ya. Digunakan untuk mengakhiri kalimat. Ya betul. Yang kedua adalah koma. Mm-mm. Digunakan untuk melakukan pernyataan dengan 3 unsur. Ya. Yang ketiga adalah titik 2. Ya. Digunakan untuk akhir kalimat yang diikuti dengan pernyataan. Iya. Ya. Yang keempat titik koma. Ya. Yang digunakan untuk kalimat yang Titik koma berarti untuk pengganti kata penghubung dengan apa? teks yang Ya. sama. Setara ya. Ah, sama. Ya, terima kasih ya Jam. Ya. Nomor 2. Boleh. Sok Nasrul apa yang keras? Untuk memisahkan pada kalimat suatu teks. Ya, untuk memisahkan ya, bisa ya. Tuh, tepuk tangan buat Nasrul. Ya. Tujuan pembelajaran hari ini ya, yaitu peserta didik mengenal tanda baca dan kata-kata serapan yang ada dalam teks laporan observasi ya. Mungkin kemarin kalian sudah baca yang di buku ya, diulas sedikit ya. Jadi ini adalah tujuannya. Jadi kalian harus mengenal nih ya, ada tanda baca pada sebuah teks ya. Kebetulan yang dipelajari sekarang itu adalah teks laporan hasil observasi. Baik, berikutnya kita ice breaking dulu. Nah, ice breakingnya gini, ya. Kalau kita menulis angka 1, ya, pakai tangan gimana? Gini ya, 1. Kalau 2, 2. 3, 3. 4, 5, 6, 7. 7 gimana? Gini. 8, 9, terakhir 10. Nah, sekarang berdiri. Nah, biar nggak kena, kursinya dimasukin dulu ke sini. Ya. Nah, kayak gini, rapihin. Nah, masukin gitu dulu. Rapihin biar nggak kegedor-gedor. Nah, berdiri ya. Siap, perhatikan. Tadi pakai tangan. Laila. Ya. Tadi pakai tangan, gimana nulisnya? 1. Nah, sekarang pakai tubuh kalian. Ya. 1 gimana? Ya, siap. Sampai 5 ya? Atau sampai 6 ya? 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi kumaha susah tuh. Ya, tepuk tangan. Ya. Ini lanjutan dari teks laporan hasil observasi ya. Subbab yang ada di halaman berapa coba lihat. Nah, 28 ya, coba dibuka. Bagian F ya atau bagian 6 ya. Jika sebuah teks tertulis, ada yang mau bacain? Kalau ada yang mau bacain boleh, yang keras mau bantu Bapak baca ini? Ya. Jika sebuah teks tertulis, tentu kita dapat menemukan beberapa tanda baca di dalamnya. Saat menyimak sebuah teks pun, demikian tanda baca atau puntuasi menurut KBBI adalah tanda grafis yang digunakan secara konvensional untuk memisahkan berbagai bagian dari satuan bahasa tertulis dengan tanda baca. Kalian dapat menata kata dan kalimat sehingga maksudnya mudah dipahami. Bayangkan sebuah tulisan atau cerita tanpa tanda baca, bagaimana cara kalian memahami bacaan tersebut? Nah, ya. Bayangkan sebuah tulisan atau cerita tanpa tanda baca. Ya. Bagaimana cara kalian memahami bacaan itu? Ya. Kemarin pernah diulas ya. Nih, ini ada contoh. Contohnya, ini tidak ada tanda baca. Ya. Pada hari Minggu saya, Rika dan Tomo naik bus menuju sekolah, jam menunjukkan pukul 9 pagi. Ketika bus sampai di halte, tidak banyak penumpang bus pagi, itu hanya ada seorang bapak yang duduk terkantuk-kantuk. Ini bayangkan kalau kita mendengar sebuah teks, kalau kalian bercerita susah direm ya. Kalau biasa ibu-ibu ya nyerocos terusnya. Ada laki-laki yang gitu nggak ada ya? Ada. Ya, ini yang ngedengarnya susah memahami ya. Itu kemana arahnya ya? Ini teh kemana ceritanya gitu kan? Susah kalau tidak ada tanda baca ya. Kayak misalkan gini, contoh lain. Bayangkan di jalan itu tidak ada lampu merah. So, kira-kira bakal gimana tuh? Hah? Tabrakan ya, terus lalu lintas kacau ya. Macet, betul. Apalagi itu? Ya, korban jiwa. Di perempatan lampu merahnya tidak ada, semua langsung gitu ya. Bakal terjadi kekacauan ya. Sama pada teks juga, kalau tidak dibatasi, kalau tidak ada tanda baca ya susah. Yang ngedengernya juga susah, yang bacanya juga capek. Ya, capek data di rem. Kayak jalan tol. Ya. Nah, baik, tanda baca yang akan kita bahas adalah ada 4 ya. Sebenarnya banyak ya, ada tanda baca banyak, tapi yang akan kita pelajari hari ini, kita bahas bersama-sama. Tadi sudah ada gambaran dari Ajam ya, Ajam ya. Ada 4 tanda baca yang akan kita bahas. Yang pertama adalah tanda titik. Ya. Tanda titik ini mempunyai beberapa fungsi dan salah satunya dipakai untuk mengakhiri sebuah kalimat. Contohnya, bus itu penuh penumpang. Titik. Tapi ini merupakan kalimat yang lengkap, tidak menggantungkan ya. Selesai ya. Ada penjelasan. Bus itu penuh penumpang. Selesai ya. Tidak ada bus itu. Nah, itu kan ngegantung ya. Bus itu kenapa gitu kan? Masih ada tanda tanya. Kemudian saya berdiri di belakang sopir. Nah, ini juga diakhiri dengan tanda titik. Jadi ini kalimat yang sudah lengkap. Sudah ada penjelasan. Jadi saya duduk di belakang sopir. Nah, itu adalah tanda baca, tanda titik ya, untuk mengakhiri sebuah kalimat. Berikutnya yang kedua adalah tanda koma. Ya.
Nah, kalau koma mah, kalau bahasa Sunda itu ngareng hapelannya jeda heula gitu. Sudah baca eureun heula. Nah, ini adalah mempunyai fungsi. Nah, salah satunya dipakai untuk memerinci 3 unsur atau lebih yang digunakan dalam satu kalimat. Contohnya harga beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya cukup stabil di pasaran. Ya, Laila, Putri, dan Pabian hari Minggu akan berangkat camping ke gunung mana? Ke Gunung Rinjani gitu. Nah, itu kan pemerinci ya. Putri ya, Laila, Putri, Laila, dan Pabian. Ya. Itu kan ada lebih dari 3 unsur atau tiga atau lebih dari unsurnya gitu ya. Berikutnya adalah titik dua. Nah, tanda baca titik dua. Nah, ini mempunyai fungsi, salah satunya dipakai di akhir pernyataan yang yang diikuti dengan pemerincian. Contoh, kami memerlukan alat tulis sebagai berikut atau berikut ini. Yang pertama pensil, koma. Nah, ini kenapa pakai koma? Berarti karena ada lanjutannya. Berarti ke bawah ya. Pensil, koma. Nah, kemudian yang ketiga penghapus dan peruncing diakhiri dengan tanda titik karena di akhir kalimat betul. Ya. Kayak banyak ya di cara-cara kayak tutorial atau misalkan di mie instan itu ada nih kayak teks prosedur ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan gitu ya untuk memasak mie instan ya. Air, apalagi panci, terus mangkok, sendok, mie-nya nggak ada ya. Jadi masak naon atuh? Masak air itu mah ya. Ya, berikutnya yang terakhir adalah tanda titik koma. Nah, ini dipakai untuk pengganti kata penghubung yang menunjukkan hubungan setara dalam sebuah kalimat. Ya. Nah, ini nih kita garis bawahi pengganti kata penghubung. Nih, contohnya hari masih pagi. Penumpang masih sepi. Nah, yang diganti itu gini. Hari masih pagi, sedangkan penumpang masih sepi. Nah, kata sedangkan itu diganti dengan titik dua, ya. Titik koma, maaf. Kemudian, ayah menonton televisi. Titik koma, ini kan setara ya. Jadi setara itu dalam waktu yang sama gitu, setara itu. Nah, misalkan kata penghubungnya itu sedangkan ibu membaca koran. Nah, sedangkan itu diganti sama betul sekarang mah. Tadi mah titik dua ya. Bapak yang salah. Baik, berikutnya kita akan latihan ya. Jadi kelompoknya sudah ini ya, sudah dibentuk. Ini kegiatan 7 di halaman 29 ya. Nah, ada tabel ya. Jadi tabel itu ada 10 tabel ya, 10 kalimat. Jadi tentukan ya
Ini LKPD-nya Bapak bagikan sekarang, jadi per kelompok. Kita presentasi per kelompok ya. Ini bakalan cepet ya, karena sudah di ini ya. Nah, ini LKPD-nya. Nanti ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Jadi nanti kalian misalkan di nomor 1 ini, pagi ini aku naik sepeda ke sekolah. Kira-kira ada yang apa? Nah, kamu di sininya diisi. Nah, kemudian nanti kalau sudah selesai, nah presentasi kamu jelaskan kenapa ini harus diakhiri pakai tanda titik karena apa-apa gitu ya. Siap ya? Nah, nanti di sininya udah diisi di sini. Kamu kasih tanda di sini juga dilengkapi di kolom kalimatnya. Jadi penggunaan komanya di bagian mana gitu, penggunaan titik di bagian mana. Di sini ditulis juga ada berapa tanda baca yang harus terpenuhi. Nah, ini juga ditulis di sininya ya. Di bagian sebelah mana biar nanti jelas kamu menjelaskannya kenapa harus ada tanda koma di bagian ini misalkan. Ya, udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang tanda baca. Apa sih tanda baca? Putri, Ya, saya tidak menghafal gitu. apa sih tanda baca? Ya, bagus tuh, silakan. Ya, Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Putri. Saya Tira. Saya Hajara. Saya Vanessa. Mungkin dimulai saja ya. dari Ya, nomor cepat. 1. Pagi ini aku naik sepeda ke sekolah menggunakan tanda baca titik. Iya Putri ya. Mengapa tanda bacanya titik? Karena berada di akhir kalimat. Di Next, warung lanjut. dekat stasiun ini, harga makanan cukup mahal, harga minuman cukup murah menggunakan tanda baca koma, titik koma, dan titik. Ya, Mengapa tanda bacanya koma, dan titik? Dikarenakan koma sebagai memperinci kalimat, titik koma sebagai perbandingan yang setara, dan titik untuk di akhir kalimat. Aku naik beca nomor 5, Rika naik beca nomor 7, menggunakan tanda baca titik koma dan titik. ya, Mengapa titik koma? Karena untuk perbandingan atau kata penghubung yang setara. ya. Titik karena di akhir kalimat. Saat libur sekolah kemarin, Sita pergi berkemah, Dewi pergi ke rumah neneknya, menggunakan tanda baca koma, titik koma, dan titik. Mengapa koma, titik koma, dan titik? Dikarenakan koma sebagai perinci kalimat, titik koma sebagai kata penghubung yang setara, dan titik sebagai akhir kalimat. Ibu membeli tiket untuk aku, Kiki, Mayang, dan Lala di loket, menggunakan tanda baca koma dan titik. Mengapa koma? Dikarenakan kata perincinya lebih dari satu. Ya. Ya. Ayo. Selanjutnya. Hari Senin besok Ya, ya. kelas 7. Hari, Ya. hari Senin besok kelas 8A, kelas 8B, kelas 8C mengadakan kunjungan ke museum. Menggunakan tanda baca koma dan titik. Mengapa menggunakan Nah, tanda boleh. koma dan Oh, titik? pipis dulu. Karena- Sama ditahan nggak apa-apa, nanti kelompok ini dulu Karena lah. perincinya lebih dari sok, satu dan pipis. titik untuk sebagai mengakhiri kalimat. Alat-alat tulis terdiri atas pena, pensil, penghapus, dan peruncing.
terdiri menggunakan tanda baca, titik dua, koma, dan titik. Ya. Mengapa menggunakan titik dua, koma, dan titik? Karena titik dua sama dengan apa sih tadi? Karena sebagai perinci, koma sebagai penghubung kalimat, dan titik sebagai akhir Ya. kalimat. Aku naik sampan ke sekolah, tanda baca titik. Titik untuk mengakhiri kalimat. Teman-temanku menggunakan beca, sepeda, dan Siap-siap ojek kelompok ini ke ya. sekolah. Nah, ini Menggunakan itu tanda lagi baca, belakang. koma, dan titik. Mengapa menggunakan Lebih- tanda lebih koma dan cepat ya, titik? Karena biar koma untuk waktunya menghubungkan kalimat, menghubungkan perinci, dan titik untuk mengakhiri kalimat. Bendi menggunakan tenaga kuda, beca menggunakan tenaga manusia. Menggunakan tanda baca, titik koma, dan titik. Titik koma sebagai tanda penghubung dan titik sebagai pengakhir kalimat. Demikian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Wabarakatuh. Ya. Ya. Hari ini kita sudah belajar tanda baca. Kita tutup ya. Tutup kita refleksi dulu dari laki-laki satu, dari perempuan satu. Setelah belajar tanda baca, saya sangat senang karena saya bisa mengetahui tanda baca seperti titik, koma, dan titik dua, dan titik koma. Saya senang belajar tanda baca karena agar bisa memperjelas apa yang saya tulis dan apa yang saya baca. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, kita simpulkan ya, kita refleksikan. Jadi setelah kalian mempelajari tanda baca, ini sangat penting sekali ya. Ketika kamu mau jadi penulis, pencipta lagu, atau apa saja lah ya, yang suka nulis-nulis tuh diari-diari. Nanti juga kamu kalau kuliah bikin skripsi, ini paling penting, paling dasar ya. Tanda baca itu sangat penting sekali, apalagi jurusannya bahasa Indonesia ya, seperti Bapak ini sangat penting sekali ya. Kalau bahasa Indonesia mah ya ngajarnya semua bidang ya, mau dokter, mau jurusan apa, bahasa Indonesia selalu ada mata kuliah bahasa Indonesia karena terkait dengan tulisannya ya. VUEB-nya ya, penulisan ya. Ini jadi sangat penting sekali. Jadi tadi Bapak bayangkan kalau di jalan, di lalu lintas tidak ada lampu merah. Semuanya akan kacau. Ya, tidak teratur. Sama dengan tulisan itu juga. Ya. Anu macana capek tidak ada jedanya, nyorocos terus ya teh kemana ngobrol naon gitunya. Jadi penting untuk ditandai ya, mau jeda atau tadi setara titik koma ya, kejadian dalam satu waktu itu. Itu mungkin itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak ucapkan terima kasih. Sampai bertemu minggu depan ya di materi selanjutnya. Nanti ada ini apa? Di bagian nanti kita akan ada kantung ini ya. Nanti kita akan baca satu teks hasil observasi. Kita nanti masukkan ke kantung itu. Ini untuk pelajaran berikutnya. Ya, baik, terima kasih.
Bapak tutup, kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.